rahimallahu ta'ala, bermula ilmu yang memberi manfaat pada agama itu yaitu barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang memberi manfaat itu ketika kita pelajari ilmu itu, maka menambah takut kita kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi dengan kita belajar, tapi nggak ada rasa takut kita, makin tambah sombong, nah itu ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dengan ilmu itu menambah ketaatan kita kepada Allah. Dan yang menambah pula pada penglihatan mata hatimu dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Jadi dengan ilmu yang kita pelajari ini, mata hati kita ini lebih istilahnya pandangan kita ini lebih jauh gitu. Enggak hanya sekedar sholat 4 rakaat, 2 rakaat, sholat subuh, sholat asar. Cuman dengan ilmu yang sudah kita ketahui, maka penglihatan mata hati kita itu dengan ibadah kepada Tuhan ini lebih tajam istilahnya kalau bahasa kita ini. Dan mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia. Dan mengurangi, maksudnya gemar kepada dunia ini bukan berarti terus kita nggak cari dunia. Ya maksudnya kita cari, tapi dengan cari dunia ini juga ya selalu ingat kepada Allah. Jadi ketika nanti ada hal-hal yang dilarang ataupun hal-hal yang tidak semestinya itu dilakukan karena hal-hal itu haram misalnya, jadi dengan ilmu itu kita bisa mencegah ketika berusaha itu dari hal-hal yang diharamkan Allah. Menambah gemarmu kepada akhirat, berarti dan mengurangkan akan gemarmu kepada dunia dan menambah gemarmu kepada akhirat. Ya berarti otomatis ketika kita dalam beramal, bekerja sehari-hari ini lebih banyak ingat kepada Allah, tentunya kita kan menjauhkan hal-hal yang dilarang dan melakukan hal-hal yang diperintah. Tentunya hal yang diperintah ini kan hal yang baik-baik. Hal yang baik-baik ini akan menimbulkan pahala. Yang pahala ini yang tujuannya adalah untuk kemudahan di akhirat. Dan membukakan ia akan mata hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan ya. Yang membinasakan akan segala ilmumu. Maksudnya dengan ilmu itu juga bisa membukakan akan mata hati pada melihat akan segala yang membinasakan akan segala ilmu. Maksud membinasakan ini, ketika orang, kalau kita sudah mengetahui suatu hukum, mengetahui suatu ilmu, ya dengan ilmu itu tentunya bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang diperintah dan mencegah daripada hal-hal yang dilarang. Dan ketika hal yang dilarang itu tetap kita lakukan, maka ini akan istilahnya ilmu itu nggak akan berbuah hasil. Hingga engkau peliharakan akan dia dan melihatkan ia akan dikau atas tipu setan dan
perdayanya. Nah, maksudnya ketika kita sudah paham dengan ilmunya Allah, maka ketika kita melakukan hal-hal yang dimurkai, berarti ketika mengenai seseorang ataupun bahkan mengenai kita, berarti kita sadar ini tipu daya setan. Bermula ilmu yang disebutkan Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah itu, yaitu ilmu yang memberi manfaat. Jadi yang dimaksud dengan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, yaitu ilmu yang memberi manfaat seperti yang hamba terjemahkan ilmunya itu di dalam kitab ini. Dan demikian lagi tersebut ilmu yang memberi manfaat itu di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi nanti di sini ada juga ilmu-ilmu yang dimaksud di sini itu adalah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Begitu juga ilmu-ilmu yang tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam Minhajul Abidin dan kitab Arba'in di dalam Usuluddin bagi Imam Al-Ghazali pula. Dan demikian lagi segala ilmu tasawuf seperti kitab tasawuf yang karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, yaitu yang bernama Madarijul Salikin, dan kitabnya yang bernama Uqudul Muhammadiyah dan Uqudul Masyayikh, dan kitabnya Darrul Jawahir, dan kitabnya Yawaqitul Jawahir. Yawaqit ini kita tak pikir kok. Yawaqitul Jawahir dan lainnya. Daripada karangannya ilmu tasawuf, kalangannya ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agamamu dan akhirat. Dalam kehidupan beragama itu bermanfaat, lebih-lebih besok di akhirat. Dan demikian lagi segala karangan Syekh Ibnu Athaillah, seperti kitab yang bernama Miftahul Falah dan kitabnya yang bernama Tanwir fi Isqatit Tadbir. Tanwir fi Isqatit Tadbir, dan kitabnya Hikam. Kitab tasawuf juga. Dan yang lain daripada yang demikian. Jadi kalau Ibnu Athaillah berarti. Ibni karangan Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah. Seperti kitab Awarif Ma'arif bagi Syekh Syahrur dan seperti risalah Qaisiri Risalatul Qushairi dan lainnya yang dinamai kitab tasawuf. Dan hasil bahwasanya segala
pun ilmu tasawuf, maksud pun ini apa namanya? Pan ini karangan ataupun susunan-susunan ilmu tasawuf. Itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam dunia dan akhirat. Karena jelas di dalam kitab tasawuf ini juga nggak melarang untuk berusaha. Jangan nanti dikira kalau orang bertasawuf terus nggak berusaha. Berusaha tetap. Cuma dengan pahamnya ilmu tasawuf ini bisa membentengi hal-hal yang dilarang. Kalau dalam dia dagang, berarti dia dagangnya itu bagaimana? Ketika dia bertani, taninya nanti bagaimana? Jadi maksudnya ini sebagai pagar. Ketika kita beramal, inilah pagarnya, supaya menjaga daripada amal-amal kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, wa hadzal fannu minal ilmi nafi'i qad jama'nahu fi kitabi Ihya'il Ulumuddin wa in kunta min ahlihi fahasilhu wa'mal bihi thumma alimhu wad'u ilaihi faman alima dzalika thumma amila bihi thumma da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fi malakuti samawati bis sahadati Isa alaihi salatu wassalam. Artinya dan fan ini yakni fan ilmu tasawuf yang tersebut itu di dalam Bidayatul Hidayah, dan lainnya itu yaitulah setengah daripada ilmu yang memberi manfaat. Sanya telah aku himpunkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu akan dia dan amalkan olehmu dengan dia. Kemudian maka ajarkan olehmu akan dia dan seru olehmu akan seorang kepadanya, mengajak akan dia dan mengamalkan ia. Maka barang siapa mengetahui akan yang demikian itu dan mengamalkan akan dia, kemudian maka mengajarkan akan dia dan menyerukan orang kepadanya, niscaya adalah yang demikian itu dinamai akan orang itu sebesar-besar martabat, sebesar-besar martabat. Dan di mana dimandikan malaikat dimandikan oleh malaikat dalam malakut. Dimandikan oleh malaikat di dalam malakutis sama dengan saksi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, dan engkau maksudnya ketika orang mau mempelajari ilmu tasawuf ini, maka menurut akan dijadikan ataupun ada malaikat yang bersaksi bahwa kita ini mau mempelajari daripada ilmu ini, yang mana hal yang kita kerjakan ini disaksikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan engkau mengamalkan akan dia, serta engkau perhiasi pada zahir dirimu dengan mengerjakan segala ibadah yang zahir, dan berhias batin dengan mengerjakan ibadah yang batin itu, seperti bersifat engkau dengan segala sifat yang kepujian, dan engkau jauhi maksiat yang batin itu seperti kibri, sombong,
dan ujub dan riya dan sum'ah. Nah, ini nanti di belakang ada yang terang. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang pada babnya. Jadi nanti ada babnya. Bab kibri, bab ujub, bab riya, bab sum'ah. Ini ada. Ini sifat-sifat yang tercela. Nanti juga ada di situ menerangkan sifat-sifat yang terpuji. Jadi bisa dibilang ini masih pengantar masih, ini belum masuk ke permasalahan yang dimaksud di dalam kitab ini. Karena yang dimaksud di dalam kitab ini, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dengan ilmu itu bisa membawa kita kepada takut kepada Allah. Berarti ya, berarti otomatis melakukan untuk mengerjakan ataupun bersifat dengan sifat-sifat yang tercela. Itu diantaranya. Dan bab yang kelima insyaallah ta'ala. Pada bab yang keempat dan bab yang kelima insyaallah ta'ala. Dan jikalau adalah waktumu daripada mengerjakan yang demikian, maka tiada mengapa bahwa engkau mashghulkan dengan menuntut ilmu fikih, supaya engkau ketahui dengan dia masalah yang nazir, yang sedikit diamalkan pada ibadah, dan supaya mengetahui engkau akan jalan mempertengahi antara manusia yang berniat bantahan pada ketika mereka itu berhadap kepada syahwat mereka itu. Maka menuntut yang demikian itu kemudian daripada selesai yang tersebut dahulu, yaitu daripada jumlah fardu kifayah. Maksudnya di samping kita mempelajari daripada kitab tasawuf ini, diiringi juga dengan mempelajari ilmu fikih. Karena yang jelas ya amalan kita ini lebih banyak ibadah yang zahir yang harus diiringi dengan fikih. Karena yang jelas sebenarnya ya ilmu tasawuf ini sebagai bentengnya, tapi ilmu dalam pengamalan ini adalah ilmu fikihnya. Daripada jumlah fardu kifayah, bukannya ain, tetapi jangan engkau tinggalkan segala waridmu dan segala zikirmu, sebab engkau maskulkan pada menuntut ilmu yang fardu kifayah itu. Maka jikalau engkau segan pada mengamalkan segala warid dan segala zikir, wirid dan zikir dan ibadah, padahal gemar engkau pada menuntut ilmu fikih yang fardu kifayah itu, maka ketahui olehmu bahwasanya adalah bagimu syaitan yang sembunyi di dalam hatimu. Yaitulah penyakit yang tersebut di dalam hatimu yang membawa kepada binasamu di dalam akhirat. Maka tuntutmu pada ketika itu bukannya karena Allah Ta'ala dan bukannya karena akhirat, dan hanya saja tuntutmu itu semata-mata karena berkehendak akan dunia jua, seperti harta dan kemegahan dan kebesaran. Yang intinya ini, kita disuruh mempelajari ilmu tasawuf.
Di samping kita mempelajari ilmu tasawuf, kita juga diperbolehkan. Maksudnya kalau di sini kan perbolehkan, kan gitu. Misalnya dianjurkan untuk juga mempelajari ilmu fikih. Tapi dengan kita mempelajari ilmu fikih itu terus kita jangan lali asik belajar aja. Tapi kita nggak pernah wirid. Maksudnya ucapan-ucapan zikir, wirid itu maksudnya amalan-amalan kita, misalnya baca Quran, terus amalan baca sholawat, itu wirid maksudnya. Zikir, ya zikirnya jelas ya la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Nah, pokoknya itu pun jangan terlupa. Karena ketika orang sudah lupa belajar, terus lupa zikir, lupa wirid, maksudnya lupa berselawat, mengucapkan istighfar, itu maksudnya. Nah, itu juga termasuk daripada setan. Maksudnya pengaruh daripada setan. Nah, yang jelas kita belajar ilmu fikih ini berarti kalau kita nggak iringi dengan amal ibadah wirid, salawat, zikir dan istighfar, berarti ketika kita mempelajari ilmu fikih itu saja, yang jelas ilmu itu hanya bersifat duniawi, bukan lillahi ta'ala. Bukan lillahi ta'ala. Karena dengan kita mempelajari ilmu itu nanti bisa menjadi manfaatnya cuman untuk bersifat duniawi. Nah, karena mungkin supaya bisa menghasilkan uang, supaya bisa mencari kemegahan, kemuliaan yang bersifat duniawi. Ya intinya ya kita iringilah semua. Makanya bagaimana minggu lalu yang saya sampaikan, kita belajar tasawufnya, ya belajar nanti ilmu fikihnya dan juga belajar ilmu tauhidnya. Kalau bisa yang tiga-tiga ini sejalan. Di samping itu nanti kita ada juga fadilah amal. Maksudnya gini, zikir la ilaha illallah, apa nanti fadilahnya, apa keutamaannya. Belajar pun apa keutamaannya. Nah, habis itu baca selawat nanti apa keutamaannya, dan yang lain-lainnya. Jadi semuanya memang harus. Kita nggak cukup memadai yang penting ngaji, tapi amalan nggak ada, ya ini sia-sia. Maka tatkala itu sukalah setan kepadamu, maka jikalau engkau jawab akan dirimu beberapa masa pada mengerjakan segala wirid dan segala zikir dan segala ibadah, maka tiada segan pada mengerjakan yang demikian itu. Tetapi jangan gemar engkau kepada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada engkau kehendaki akan menuntutmu itu melainkan karena Allah Ta'ala. Nah, yang intinya pokoknya ketika kita belajar pun ilmu-ilmu yang lain, maka kita niatkan karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena yang jelas setiap ilmu itu ya masing-masing bidang-bidang ilmu itu juga melengkapi daripada atau menyempurnakan daripada amal ibadah kita sendiri. Kalau kita belajar tasawuf aja tapi nanti nggak belajar fikihnya, ya cara ibadah kita nanti nggak sesuai, kan seperti itu. Melainkan karena Allah Ta'ala, maka yang demikian itu terlebih afdol daripada segala ibadah, karena sabda Nabi SAW, talabul ilmi afdalu minallahi minas salati wasyami wal haji wal jihad. Artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat itu terlebih afdol kepada Allah daripada sembahyang sunnah dan puasa sunnah dan haji sunnah dan daripada perang sabilillah. Ini walaupun ada sabda Nabi, yang jelas keutamaan menuntut ilmu itu juga dibandingkan ibadahnya itu ya diutamakan menuntut ilmunya dulu.
Orang suka ibadah, rajin ibadah, tapi kalau nggak sesuai dengan ilmunya juga nanti akan merusak ibadahnya. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi yauman ghairun min siyamin salasatin ashhurin." Artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat sehari terlebih baik daripada puasa sunat 3 bulan. Menuntut ilmu sehari yang bermanfaat itu lebih bagus daripada puasa 3 bulan. Jadi sehari kita ini bahas ilmu dari dasar sampai selesai sehari misalnya, itu lebih bagus daripada puasa 3 bulan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi sa'atan ghairum min qiyami lailatin." Artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat. Menuntut ilmu yang memberi manfaat 1 saat terlebih baik daripada sembahyang tahajud semalaman. Sesaat aja lebih bagus daripada salat tahajud semalaman. Menuntut ilmu yang memberi manfaat 1 saat, sekejap maksudnya. Sekejap. Sebentar. Daripada dibandingkan salat tahajud semalaman. Fadilahnya ini diantaranya. Bermula perkara yang kedua bahwa engkau tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi mashghul engkau dengan ibadah yang sunnah daripada zikir dan membaca Quran dan mengucap tasbih dan mengucap sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang demikian itu daripada derajat abidin, dan itulah tariqah sholihin, dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Tetapi hendaklah ibadah orang itu dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala dan jangan dengan riya dan ujub dan takabur. Karena firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud." Artinya tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadah melainkan karena menyembah Allah Ta'ala, padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang intinya ya semua yang kita kerjakan, ya nuntut ilmunya, ya ibadahnya juga jangan tinggal. Yang semua itu kita lakukan lillahi ta'ala dengan ikhlas. Jadi jangan harapkan yang lain. Bermula perkara yang ketiga bahwa mashghul engkau dengan suatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslim, dan engkau perbuat akan suatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan ke dalam hati orang mukmin, atau engkau perbuat akan suatu yang memudahkan dengan dia segala ilmu amal apa ini? Ilmu yang soleh. Amal yang soleh, Pak. Amal ya. Benar-benar tulisannya. Oh ya, tempat saya ini lain ini. Tempat saya alami. Ini amin lah. Amin lam. Ini yang betul amal memang. Amal. Dengan segala amal yang soleh, dan ulama, sufiah, dan ahli din, yakni orang yang beragama
dan berkhidmah kepada segala guru kita dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka itu dan mengusahai pada menyampaikan kehendak mereka itu dan memberi makan dan pakaian akan fuqara, memberikan makan dan pakaian akan fuqara dan akan orang yang miskin dan berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit dan berulang-ulang berjalan mengantar orang mati ke kubur dan berulang-ulang menolong segala orang yang kesusahan dan sekalian yang demikian itu membilangkan akan dia daripada ibadah lagi menyukakan akan hati orang Islam karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha yaumal jumu'ati siyaman wa ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa bi sadaqatin faqad wajabat lahul jannah. Artinya barang siapa pada pagi sore Jumat, pada pagi sore Jumat puasa dan ziarah ia akan orang yang sakit dan hadir ia akan jenazah dan memberi ia sedekah dengan satu sedekah, maka sungguhnya wajib baginya surga. Maksudnya selain amalan-amalan menuntut ilmu, zikir, dan lakukanlah amalan-amalan yang lain. Contohnya, maksudnya kita jangan karena kita pandang menuntut ilmu ini bagus, terus nuntut ilmu aja, diiringi sama zikir aja, enggak. Maksudnya semuanya, maksudnya nuntut ilmu ya iya, zikir, wirid, baca Quran ya iya juga, jenguk orang sakit ya juga, ya sedekah juga, ngantarkan jenazah ke kuburan ya iya juga. Pokoknya amalan-amalan itu yang menyenangkan orang lain itu juga dikerjakan. Kalau yang belajar karena ini kalau belajar ini kan cuma untuk pribadi. Untuk pribadi. Wah, karena ini pahalanya bagus nih, nggak ganggu orang pun. Misalnya itu aja, yang lain nggak. Kan ada itu. Ada orang kita lihat kadang-kadang dia itu yang penting untuk dirinya. Urusan untuk berkaitan sama orang lain nggak urusan dia. Kalau bisa jangan. Jadi yang berkaitan dengan diri kita ya juga kita penuhi terus. Muslim yang lain juga. Begitu juga ibadah yang berkaitan dengan muslim yang lain ya kita kerjakan. Ibadah yang kira-kira bisa buat senang muslim yang lain, sesama muslim ya, itu juga dikerjakan. Karena yang jelas kita nggak tahu dari ibadah sekian banyak yang kita lakukan yang berkaitan dengan diri kita sendiri, yang menolong orang lain, yang buat senang orang lain, kita nggak tahu dari ibadah yang mana itu nanti kita dimasukkan ke dalam surga. Yang menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga itu dari ibadah-ibadah yang mana kita nggak tahu. Makanya semua kita kerjakan. Ya, sebagaimana saya sampaikan minggu yang lalu, pokoknya ketika ada amalan kerjakan walaupun sekali. Ya, syukur-syukur yang bisa dirutinkan atau diwiridkan ya dirutinkan. Wirid ini maksudnya rutin pokoknya entah bacaan surat pendek, entah bacaan sholawat, tapi ini melakukannya rutin gitu loh. Kadang waktu habis asar misalnya, ataupun setelah sholat maghrib, ataupun setelah sholat subuh sampai kemarin setelah sebelum terbenam matahari kan itu wirid. Apa wiridnya misalnya baca sholawat ke istighfar ke
itulah wirid. Karena yang menjadi orang-orang zaman dahulu ini istilahnya Mulia. enggak, yang pertama mulia juga. Bisa begitu maksudnya dengan ucapannya bismillah saja bisa jalan di atas air, bisa terbang, atau yang lain-lainnya, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu tadi Istiqomah. ucapan tadi udah diwiridkan, udah diistiqomahkan. Itu enggak, oh pokoknya sehari itu 1000 kali dia ucapkan. Jadi hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, sebenarnya itu kalau kita wiridkan pun itu ya bisa mandi ya ke bahasa kita ini. Makanya kan kadang kita lihat orang cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di air, suruh minum, sembuh. Nah itu sebenarnya itu bukan dari Bismillahnya saja, tapi karena ucapannya itu sudah istiqomah, dia sudah menjadi wiritannya. Maka perlu juga kita ini apa, misalnya kita yakinnya apa, oh baca selawat misalnya, kita usahakan itu tiap hari itu jangan kurang, misalnya berapa, oh 100 ya 100. Kayak tadi adalah yang akan membongkar jenazah, udah 30 tahun masih utuh jenazahnya, dibongkar karena ada pemindahan. Apa yang di situ disebutkan, dia mengamalkan selawat nariyah, mewiridkan selawat nariyah, selawat nariyahnya itu utuh 30 tahun dari bongkar. Ya, bisa jadi. Pokoknya dengan ya kita moga-moga maksud amalan-amalan ini yang pertama ya kita kaitkan ke masalah tadi juga, maksudnya masalah gini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita wiridkan itu satu yang kita harapkan cuma Lillahi ta'ala, ridhonya Allah. Allah. Ikhlas semata-mata. Jangan nanti karena kita udah melihat, oh orang si fulan itu jenazahnya gini karena baca ini, wah saya pun bacalah supaya, jangan, maksudnya jangan gitu. Kita bacanya itu lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridho dari Allah, bukan karena imbalan yang lain. Ikhlasnya itulah Tanpa ya. menggugurkan amal sendiri ya, menggugurkan amal itu sendiri rupanya kalau Ya. tanpa ada lillahi ta'ala, Tanpa ada lillahi ta'ala berarti ya itu tadi, sia-sia. ya sesuai lah dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amal itu tergantung niatnya. Allah akan memberi balasan kepada seseorang itu tergantung niatnya. Kalau dia mengharapkan karena untuk dunianya, ya Allah akan ngasih. Misalnya, aku kepingin koyo misalnya, ya akan dikasih. Ya pemberian itu walaupun mungkin kadarnya itu ya tidak seperti yang kita bayangkan, tapi ya dia dikasih. Itu di dunia, tapi di akhirnya tidak dapat. Tapi kalau kita mengharapkan ridhonya Allah, ya kalau Allah sudah ridho, nanti kita sudah berusaha, kita sudah melakukan perintahnya, ya tentunya kebutuhan kita itu akan diberikan dari tempat ataupun dari jalan yang kita tidak sangka kan itu. Udah. Bermula perkara yang keempat, bahwa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, tetapi masghul engkau dengan hajatmu, karena berusaha atas belanja dirimu atau belanja anakmu, anakmu, istrimu, padahal sejahtera segala muslim daripada kejahatanmu. Ini maksudnya gini, tadi kan ada tingkat-tingkatan bahwa dalam, kalau bisa kita ini adalah mengamalkan ilmu tasawuf kan itu. Dan kita nggak boleh berhenti ke ilmu tasawuf saja, kita juga harus mempelajari ilmu yang lain. Setelah kita mempelajari ilmu yang lain, juga kita disarankan juga ya jangan cuma nuntut ilmu saja, ya sambil ada wirid, ada zikir.
ada baca Quran. Setelah itu pun kalau bisa kita juga tetap memberikan beramal soleh. Ya, setelah beramal soleh juga, kita juga diusahakan kalau kita masih misalnya dalam beramal itu masih masghul, maksudnya mencampurinya dengan sifat-sifat dunia, misalnya memenuhi hajat kita. Apa hajat kita? Ya memenuhi kebutuhan, cari nafkah hidup, buat diri kita, buat anak kita, buat istri kita. Maka semua itu tujuannya ya semoga bisa terjaga, terhindar daripada kejahatan kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi kabeh iki kita lakoni, sing intine pokoknya sing kita kerjakan, yang kita perbuat itu jangan sampai hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi semua yang kita kerjakan walaupun kita masih berusaha untuk mencari nafkah, kebutuhan, hajat kita di dunia, ya harapan kita juga jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu. Jadi jangan sampai sebab kita orang jadi berbuat dosa dengan lidahnya dan tanganmu, dan sejahtera daripada agamamu, karena engkau tiada berbuat maksiat. Jadi walaupun kita pokoknya semua kita kerjakan, makanya termasuk hal yang salah ketika kita bilang saya sudah tidak butuh dunia. Sedangkan di sini aja tetap diperintahkan kita untuk, walaupun kita masih masghul ini maksudnya masih mencampurinya. Tadi sudah nuntut ilmu tasawuf, kita sudah cari ilmu fikih, habis itu kita iringi dengan wirid dan zikir, kita iringi dengan amal soleh, jenguk saudara, ziarah kubur, ataupun apa namanya tadi, sedekah, mendidik orang yang lagi sakit, kan itu. Walaupun seperti itu, ya diusahakan. Kalaupun kita masih berusaha untuk mencari kebutuhan dunia, kalau bisa dengan usaha-usaha kita itu juga bisa menjaga lidah kita, tangan kita. Tujuannya supaya agama kita sejahtera. Dan dalam melakukan itu jangan sampai berbuat maksiat. Nah, maksudnya ini berarti sesuatu yang dilarang. Maka engkau dapat dengan yang demikian itu akan derajat ashabul yamin. Jadi dengan kita walaupun kita masih usaha, masih menyampaikan mencari hajat-hajat kita, memenuhi kebutuhan anak dan istri, dengan inti kita enggak berbuat maksiat dengan anggota badan kita, dan kita bisa menjaganya semua untuk berbuat maksiat, maka itu juga kita akan diberi derajat yang tinggi. Di antaranya itu derajat ashabul yamin, orang-orang yang terpercaya, yakni orang yang diberikan surat kannya itu kepada kanan seperti orang yang soleh. Karena engkau tiada dapat naik kepada martabat mereka yang dahulu itu, dan inilah sekurang-kurang martabat pada makom agama Islam. Adapun martabat yang ke bawah daripada ini, maka itu yaitu ashabus simal. Nah, ini maksudnya martabat yang jelek, yang paling nisor. Itu ashabus simal. Orang yang diberikan suratnya itu daripada kirinya. Besok catatan amal, ini kalau kita lebih dalam lagi itu ada di Daqaiqul Akbar. Seseorang ketika besok akan
di padang mahsyar. Diberikan catatan amal itu ada dari pihak kanan, ada dari pihak kiri, dan ada juga yang dari belakangnya. Jadi yang paling bagus dikasihkan dengan tangan kanan dari pihak kanan, catatan amal di dunia. Berarti isinya kalau dari pihak kanan ini berarti kebaikan-kebaikan. Nah, tapi sebelah kiri ini udah bercampur-campur. Ini kalau dari yang belakang ini berarti amalan-amalan yang lebih banyak kemaksiatannya. Dan yaitulah orang yang dipermain-mainkan oleh setan. Nah, ini yang ngasih ashabus simal tadi. Orang yang banyak dipermainkan oleh setan. Karena mereka itu masghul ia akan suatu yang menggugurkan akan agama mereka itu. Wal'iyad billah. Atau memberi kesaksian. Anasinya 2 ya. Kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslim. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia. Kebinasaan di dalam dunia dan akhirat. Dan seyogianya engkau jauh akan martabat yang akhir ini. Ini kalau bisa martabat yang terakhir ini. Apa martabat yang terakhir? Ashabul simal apa? Ashabus simal. Itu orang yang mashghul ataupun memperbanyak, yaitu menyakiti muslim yang lain. Nah, ini kalau bisa jangan sampai. Ya kita ini macam-macam. Kalau namanya menyakiti ini bukan mukul aja, bukan ya dengan cara kita, dengan ucapan kita, dengan kebiasaan kita. Nah, ini juga mungkin secara langsung atau tidak langsung bisa menyakiti orang, kalau bisa ya dihindari. Dan ketahui olehmu hai Talib bahwa segala hamba Allah itu pada hak agamanya 3 perkara. Segala hamba Allah itu pada hak agamanya 3 perkara. Pertama, salim, yakni sejahtera daripada siksa, yaitu seorang yang sampaikan atas berbuat segala yang difardukan atasnya dan meninggalkan ia akan segala maksiat. Salim, sebenarnya sejahtera. Jadi tingkatan yang pertama itu orang yang selamat atau sejahtera. Jadi untuk menjadi tingkatan ataupun salim, ini berarti orang itu menjalankan ibadah perintah Allah, menjauhkan maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ra'i, yakni berdapat laba, yaitu seorang yang berbuat segala yang difardukan atasnya dan menjauh daripada segala maksiat, serta ia membanyakkan akan berbuat segala yang disunatkan atasnya. Ini yang kedua, ini ra'ij, maksudnya hamba yang kedua ini
hamba yang dikatakan ra'ij, yang diwajibkan dikerjakan semua. Tapi di samping yang wajib itu dia menyelipi hal-hal yang disunahkan. Jadi maksudnya nggak cukup cuman yang wajib aja, tapi juga diiringi dengan yang sunnah. Kalau yang di atas tadi, orang yang hanya mengejarkan yang fardu, menjauhi maksiat dan menjauhi maksiat, cukup. Tapi yang kedua ini dia mengerjakan yang fardu dan menambahnya dengan yang sunnah. Dan yang ketiga, hasir, yakni dapat rugi. Hasir ini orang yang dapat rugi, yaitu orang yang meninggalkan akan yang difardukan atasnya dan mengerjakan barang yang ditegahkan atasnya. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang raij, yakni yang dapat laba, itu maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat yang salim, sejahtera. Jadi maksudnya kita ini orang-orang awam ini sekurang-kurangnya di martabat yang salim. Kalaupun kita nggak bisa misalnya menambah pekerjaan ibadah yang sunnah-sunnah, sekurang-kurangnya yang fardu dan meninggalkan maksiat ini itu yang dikerjakan. Sekurang-kurangnya jangan sampai mendapat martabat yang ketiga. Dan hendaklah engkau takut dan engkau jauh akan martabat yang hasir, yakni yang dapat kerugian. Ini jangan sampai. Ketahui olehmu pula, hai Thalib, bahwa bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk 3 perkara. Tadi martabat. Enggak, tadi yang di atas tadi kan bagi hamba Allah itu pada hak segala tadi hak agamanya. Tadi kan hak agamanya. Kalau ini hak kepada segala makhluknya. Kalau tadi hak hamba kepada agamanya. Kalau ini hak hamba kepada makhluk. Yang pertama, seperti malaikat, yaitu mereka yang berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu dan memasukkan kesukaan di dalam hati mereka itu. Yang kedua seperti binatang. Yaitu mereka yang tiada berbuat kebajikan kepada makhluk dan tiada berbuat kejahatan akan dia. Yang ketiga seperti kala dan ular dan segala binatang yang buas, yaitu mereka yang berbuat kejahatan akan makhluk dan tiada diharap akan kebajikannya kepada makhluk. Maka jikalau tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu seperti malaikat itu, maka jadikan dirimu itu seperti binatang itu, dan jangan engkau turun kepada martabat kala dan ular dan segala binatang yang buas. Ini martabat kita kepada makhluk. Kalaupun kita nggak bisa seperti malaikat, sekurang-kurangnya seperti binatang. Kenapa? Karena kalau binatang, mereka tiada berbuat kebajikan kepada makhluk dan tiada berbuat kejahatan kepada dia. Jadi kalau memang kita nggak bisa kayak malaikat tadi gimana? Malaikat yaitu berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang mereka itu, dan memasukkan segala
kesukaan di dalam hati mereka. Maksudnya kalau kita nggak bisa berbuat baik sama orang, ataupun nggak bisa menjadikan orang itu saling suka, karena tingkah laku kita, karena kedermawanan kita, karena kemampuan kita, ya sekurang-kurangnya kita seperti martabat yang kedua, yaitu seperti binatang. Kita nggak berbuat baik, ya nggak berbuat jahat. Nah, sekali lagi, syahdan. Seyogianya jangan engkau masghul pada tiap-tiap hari dan malam itu, melainkan dengan memberi manfaat bagimu pada hidupmu di dalam dunia yang menolong atas akhiratmu. Dan malam memberi manfaat bagimu pada hidupmu di dalam dunia yang menolong atas akhiratmu. Ya, maksudnya kalau memang kita nggak bisa meninggalkan dalam keseharian, dalam hari dan malam kita ini, kita masih ya tetap butuh dunia. Ya kalau bisa, walaupun kita masih ngejar-ngejar dunia, tapi kalau bisa dunia itu juga bisa membawa atau menolong untuk menuju akhirat. Ya, berarti kalaupun nanti kita diberi rezeki, ya dengan rezeki itu kita bisa nolong orang, bisa bersedekah, bisa membuat tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan. Pokoknya dengan dunia itu bisa menolong untuk memperoleh akhirat. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauh akan segala manusia itu seperti engkau jauh berbuat sendirimu. Niscaya kuasa mendirikan agamamu pada berbuat ibadah. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau tidur. Intinya, kalau kita bisa berbuat baik untuk agama, kerjakan. Kalau tidak, karena kita nggak punya kemampuan, karena tidak punya keahlian, dan kalaupun kita berbuat ini makin tambah merusak agama, mending tidur. Maksudnya tidur ini kita nggak usah diam, nggak usah ikut ngusilin orang gitu maksudnya. Maksud tidur itu bukan tidur terus. Nah, maksudnya kita nggak usah ikut campur kalau memang kita nggak punya kemampuan gitu maksudnya. Jangan nanti dengan kita ikut-ikutan bukan makin tambah bagus tapi makin tambah merusak. Nah, ini kalau bisa jangan. Maka hendaklah engkau tidur, yaitu terlebih baik daripada duduk berkabar-kabar yang tiada memberi manfaat. Pastinya jauh daripada kumpul-kumpul. Bagus tidur di rumah. Bagus di rumah menyendiri. Yang ada kumpul-kumpul cerita hoax, gibah. Ya kan betul. Manfaat akan agama atau memikirkan akan yang demikian itu karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, husnul Islam al-mar'i taraku ma la yaghni. Artinya sebaik-baik Islam manusia itu meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agama. Jadi sebaik-baik, kalau kita nggak bisa berbuat baik untuk agama, ya udah diam. Oh kita sosok Peter misalnya, sosok ngomong-ngomong, kita istilahnya menyampaikan sesuatu yang memang kita bukan ahli,
Ini bukan nanti. Nggak tahu, sok-sok tahu lah istilahnya. Contohnya dunia aja lah. Oh, ini kalau buat rumah ini yang singkat, ini yang nggak makan biaya. Ini anunya yang kecil aja. Besinya yang kecil. Kasihnya jarang-jarang aja. Batu batanya pun kalau buat nggak usah terlalu banyak semennya. Biar irit. Biar irit. Biayanya pun nggak mahal. Gasmu. Berarti kan secara nggak langsung itu adalah hal-hal yang Membodohi akan merusak. Iya, tambah rusak. Bukannya untuk memperbaiki, tapi makin Tambah rusak. menambah biaya bahkan. Jadi sesuatu yang kita nggak mampu.